Becak pernah menjadi primadona di masanya. Alat transportasi yang satu ini berfungsi tidak hanya untuk mengangkut penumpang saja, namun juga bisa digunakan untuk mengangkut barang. Tergerus modernisasi zaman, kini keberadaannya semakin terbatas. Di Surabaya, Jawa Timur, keberadaan becak memang masih nampak, namun lokasi beroperasinya tidak seluas dahulu. Usianya tak lagi muda, mungkin kayuhan kakinya sudah tak sekuat dahulu. Namun semangatnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih sama. Ya, ialah Aldi Sodikin, sudah puluhan tahun ia menjalani profesi sebagai tukang becak di Surabaya. Ia bercerita bahwa dahulu becak sempat menjadi transportasi idola masyarakat. Tidak seperti sekarang, becak banyak yang dimodifikasi menjadi becak motor. Pada zamannya, becak yang dikenal masyarakat hanya satu, yaitu becak kayu. Aldi Sodikin pun sempat merasakan zaman di mana setiap becak harus memiliki STNK dan memiliki jam operasional. Becak berwarna biru untuk yang beroperasi pagi hingga malam, sementara becak putih beroperasi dari malam hingga pagi hari. Jika ada becak yang melanggar jam operasional, maka akan ada petugas yang memberi sanksi. Hingga saat ini, Sodikin masih menyimpan STNK becak miliknya. Becaknya pun masih lengkap berplat nomor. Kisah yang Aldi Sodikin ceritakan itu adalah pengalamannya di masa lampau. Saat itu pengguna jasa becak di Surabaya begitu tinggi. Berbeda dengan saat ini, tak jarang saya melihat para pengemudi becak menunggu berjam-jam. Namun penumpang tak kunjung datang. Kalau dulu bisa dapat sehari dapat berapa, sekarang bisa dapat berapa, gimana Pak? Dulu berapa, paling enggak 100 lebih lah, paling rata ya 90, 70, sekarang 20, 30, paling banyak 40. Alhamdulillah. Sebagai alat transportasi umum, becak juga merupakan tanda transisi mobilitas sipil dari penggunaan tenaga hewan ke tenaga manusia. Menurut sejarahnya, becak memang pernah berjaya di kota-kota besar seperti Surabaya sekitar tahun 60-an hingga 90-an. Surabaya sebagai salah satu kota sibuk dan syarat akan perdagangan membuat transportasi becak diminati masyarakat. Ada 2 jalur gitu kan. Jalur pertama itu melalui Singapura, jalur kedua dari Makassar, jadi dari Sulawesi. Nah, itu deh sampai di Surabaya, terutama popularitas becak itu sangat meningkat. Itu setelah krisis tahun 1929. Kala itu jumlah becak tidak terbendung. Keberadaan becak mulai dianggap tidak sesuai lagi dengan gaya hidup dan pola transportasi di kota-kota besar yang akan dikembangkan pemerintah. Maka pemerintah mulai memberikan regulasi ketat terhadap transportasi ini. Becak yang dulunya bebas beroperasi di mana saja, mulai dilarang untuk melintasi jalan-jalan protokol. Ditambah lagi dengan moda-moda transportasi lain semakin banyak bermunculan. Di tengah kondisi yang semakin menghimpit, keberadaan becak pun mulai tersisihkan. Saat ini, masyarakat kebanyakan memanfaatkan transportasi becak untuk jarak dekat saja. Pengiriman masakan kita pakai itu, pakai becak, pakai jasa becak. Iya, saya kan terus terang aja, kalau misalnya yang lainnya kan becak kan hampir tersaingi, hampir terkikis kalau saat ini ya. Jadi saya pengen pakai jasa beliau. Banyaknya kampung-kampung di Kota Pahlawan membuat eksistensi becak di kota ini masih cukup diakui. Sekalipun jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu. Saat ini para tukang becak memilih untuk menunggu penumpang di tempat yang pasti seperti pasar dan gang-gang kecil dengan mobilitas tinggi. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur.